Ayo kawan, joget bersama. Bernyanyi bareng Roma Irama. Mari kita simak bersama podcast pajak Kanwil Papa Brahma. Podcast pajak Papeda 300 toh. Hai kawan pajak, berjumpa lagi bersama saya Anwar di Papeda 300 Podcast Pajak Kanwil Papa Brahma. Pada hari ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu Bapak Luhur Ura Kusuma Dinata selaku Kasih Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku. Bagaimana kabarnya Pak Luhur? Alhamdulillah, baik Mas Anwar. Alhamdulillah. Bagaimana ini Pak Luhur? Apakah ada yang ingin kita perbincangkan sore ini, Pak? Nah, tadi kan Mas Anwar sudah membuka dengan pantun ya. Nggak afdol kalau nggak saya jawab dengan pantun juga. Okay. Lantai bersih karena di keramik. Di pojok ruangan dipasang dipan. Cakep. Hari ini ada podcast menarik yang membahas tindak pidana perpajakan. Mantap sekali. Oke. Jadi Pak Luhur ini adalah Kasih Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan. Jadi pertama-tama ini Pak, selama ini kan kita taunya tindak pidana itu korupsi. Terus ada juga tindak pidana yang umum lah, piring atau tindak pidana ringan seperti itu Pak ya. Tapi masih banyak yang awam atau belum mengetahui tentang apa sih tindak pidana perpajakan itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, tindak pidana perpajakan itu seperti apa sih? Ya. Baik Mas Anwar dan para penonton sekalian di podcast ini ya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu namanya tindak pidana perpajakan. Memang betul yang disampaikan Mas Anwar tadi bahwa mungkin bagi sebagian orang masih awam ya, apa sih tindak pidana perpajakan itu? Karena yang sering muncul di berita-berita ya, di media massa, di TV, di apa itu media online itu kan kasus korupsi, kejahatan umum, pembunuhan, pencurian, macam-macam gitu kan. Kalau mungkin sebagian dari pemirsa kan awam ya tentang tindak pidana perpajakan. Jadi gini Mas Anwar ya dan para pemirsa sekalian, bahwa di pajak itu kan dasarnya kan undang-undang juga. Nah, di dalam undang-undang pajak itu ada pasal-pasal yang ternyata mengatur tentang ketentuan pidana juga. Nah, cuma karena pajak ini kan bersifat administratif ya. Jadi tujuan utamanya di pajak itu kan bukan mempidanakan orang, tapi kan ya itu tadi menghimpun penerimaan negara. Jadi sebenarnya kalau sudah disanksi denda atau apa, ya nggak akan sampai kita sampai melakukan memproses sampai tindak pidana perpajakan itu. Jadi intinya di undang-undang KUP ya, ketentuan umum perpajakan itu ada pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang dapat diancam dengan pidana gitu. Perpajakan itu Pak ya. Terus contohnya apa sih Pak yang termasuk jenis dari tindak pidana perpajakan itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi kalau contohnya tindak pidana perpajakan itu kan diatur di pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP. Kalau di pasal 38 itu adalah unsur kealpaan. Kalau yang di pasal 39 itu adalah kesengajaan. Wajib pajak kan punya kewajiban tadi sebagai kita kan self assessment ya. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun jika wajib pajak itu tidak melaporkan SPT dengan benar atau menyampaikan SPT tapi tadi isinya tidak benar, terus kemudian macam-macam juga itu, kalau dia alfa itu di pasal 38 itu ada ancaman pidananya. Kalau sengaja di pasal 39 itu pidananya lebih berat. Lebih berat daripada yang alfa ya Pak. Betul, kan alfa kan nggak sengaja, tapi kalau yang sengaja itu ancaman pidananya itu lebih tinggi, seperti memakai NPWP orang lain, memotong atau memungut pajak tapi tidak menyetor, itu ada ancaman pidananya. Dan kalau kita tidak mau seperti itu, kita sebagai wajib pajak ya harus menjadi wajib pajak yang patuh terhadap semua aturan perpajakan. Terus bagaimana sih kita mengetahui kalau ada atau telah terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti itu Pak? Bagaimana caranya kita ya Direktorat Jenderal Pajak tahu adanya pelanggaran tindak pidana perpajakan? Jadi kita
bisa mendapatkan laporan, Mas. Laporan itu bisa dari internal atau dari eksternal ya, atau dari analisa kita sendiri gitu. Jadi internal itu misalnya ya dari pengawasan, kemudian dari pemeriksaan, terus kemudian juga ada analisa intelijen, itu kan bisa itu dilaporkan kita ada proses. Kemudian juga ada laporan dari eksternal, ada dari pihak lain mungkin LSM atau apa yang mengetahui mereka indikasi tindak pidana perpajakan, mereka mengirim laporan ke kita, jadi kita bisa analisis di situ. Kalau memang ternyata itu layak, nanti bisa dilakukan penyelidikan. Kalau di APH yang lain ya, kalau di polisi, di jaksa itu melakukan penyelidikan. Tapi kalau di kita, di Direktorat Jenderal Pajak, kita melakukan dulu namanya pemeriksaan bukti permulaan. Bukti permulaan. Iya, jadi setelah ada buktinya cukup, itu bisa baru dinaikkan ke penyidikan. Gitu. Nah, kalau sudah terbukti ya prosesnya jalan terus. Gitu. Seperti itulah kira-kira. Oke. Tadi kan sudah disebutkan kalau kita alfa ataupun dengan sengaja tidak melaporkan SPT dengan benar, itu ada sanksi-sanksi yang berbeda Pak ya. Ada yang tadi katakan lebih berat. Nah, bisa dijelaskan Pak konsekuensinya apa sih dari tindak pidana perpajakan tersebut? Betul. Biasanya yang sering kita tindak proses sampai ke penyidikan itu yang memenuhi unsur kesengajaan, Mas. Jadi yang di pasal 39 itu. Jadi bagi wajib pajak yang memungut tapi tidak menyetor atau SPT tidak benar, dia tidak melaporkan atau tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, itu bisa diancam pidana. Jadi itu minimal adalah 6 bulan, maksimalnya 6 tahun, dan denda itu minimal 2 kali pajak yang terutang dan maksimalnya 4 kali. Jadi sayang sekali ya kalau kita sebagai wajib pajak, kalau kita itu tidak patuh terus kemudian sampai terindikasi melakukan tindak pidana, karena tindak pidana itu harus memenuhi, kalau di kita itu harus memenuhi 4 unsur. Jadi ada unsur subjeknya atau pelakunya itu siapa, kemudian unsur perbuatannya, itu dia melakukan apa, terus kemudian akibatnya jelas, dalam hal ini ada kerugian negara kan, ada pajak yang belum atau kurang dibayar, terus kemudian ada unsur kesalahannya, jadi kesengajaannya itu dia melakukan itu apa gitu. Jadi kalau sudah memenuhi 4 unsur itu udah bisa dinaikkan ke penyidikan. Jadi sayang sekali lah kalau sampai itu, karena itu ujungnya penegakan hukum yang paling ujung di Direktorat Jenderal Pajak itu adalah itu tadi, penyidikan tindak pidana perpajakan. Kalau mungkin yang paling ujung di awal adalah edukasi perpajakan itu, sosialisasi macam-macam itu. Pemberian informasi. Iya, betul. Jadi kita harus melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas ya Pak ya. Betul sekali Mas Anwar. Jadi begini Pak, kalau tadi dikatakan bahwa penyidikan adalah merupakan ujung dari proses perpajakan, itu apakah bisa dihentikan apabila wajib pajak tersebut mau membayarkan? Seperti itu Pak. Oh iya, seperti yang saya ungkap di awal tadi ya, bahwa hukum pajak itu kan bersifat administratif ya. Ya. Jadi di situ ada yang namanya ultimum remedium. Jadi istilahnya mempidanakan orang, memenjarakan orang itu adalah upaya terakhir. Apalagi kemarin ada undang-undang HPP itu ya. Jadi intinya seperti itu. Kita itu semakin mempermudah bagi wajib pajak. Jadi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau mungkin istilahnya penyelidikan kalau di instansi lain ya, nah itu dia bisa diberikan kesempatan Mas Anwar untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Pasal 8 ayat 3. Jadi kalau dia melakukan proses pengungkapan pada waktu proses pemeriksaan bukti permulaan dan dengan ada sanksinya 100%, itu akan dihentikan. Jadi tidak sampai dilanjutkan ke proses penyidikan. Tapi kalau belum di situ ya, sudah lanjut di penyidikan, masih diberi kesempatan juga. Jadi kalau sudah di penyidikan, dia juga masih diberi kesempatan untuk melakukan pengungkapan. Jadi pasal 44B ya. Jadi kalau cuma ada bedanya Mas Anwar, kalau tadi di pemeriksaan bukti permulaan itu 100%, tapi kalau sudah di penyidikan itu lebih besar lagi, 300%. Jadi kalau mau tadi sebenarnya kalau wajib pajak itu patuh, itu biayanya murah Mas.
Dari awal kita sudah patuh, sudah lapor SPT dengan lengkap, benar dan jelas, memenuhi semua aturan, dan nggak akan sampai seperti itu. Tidak ada sanksi yang dikenakan. Betul, berarti, itu Pak, ya? lebih murah. Makanya patuh itu lebih murah daripada kita tidak patuh. Lalu gini Pak, bagaimana caranya agar wajib pajak itu tidak melakukan tindak pidana perpajakan seperti itu Pak? Ya, itu kan kalau di pajak itu kan apa ya, self assessment ya. Jadi melalui podcast ini juga ya, kita sampaikan juga ke para wajib pajak yang ada di wilayah Kanwil, DJP, Papua, Papua Barat dan Maluku ya, mulai dari Maluku sampai Merauke sana ya. Jadi kepada para wajib pajak ya, tadi patuhilah semua aturan perpajakan itu ya. Jadi lapor SPT dengan lengkap, benar dan jelas. Terus kalau mengalami kesulitan tentang perpajakan, jangan segan-segan itu konsultasi ya. Datangi ke kantor pajak atau mungkin ke kering pajak itu ya. 1.500-200 itu konsultasi. Jadi kan kita kan lebih baik seperti itu. Jadi kan malu bertanya kan sesat di jalan. Di awal kita mencoba untuk patuh, memenuhi aturan apa adanya. Dengan begitu hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari itu tidak akan terjadi. Jadi jangan sampailah kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Kan kita sebagai warga negara yang baik kan seharusnya kan patuh ya pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya ini kan bukan hanya hukum pidana, hukum perdata, bukan, semua kan hukum, termasuk hukum perpajakan itu, undang-undang perpajakan. Sebagai warga negara yang baik, Pak ya. Betul. Mungkin ada pesan-pesan Pak dari Pak Luhur atau mungkin mewakili untuk para wajib pajak yang ada di wilayah Kanwil DJP, Papua, Papua Barat dan Maluku, Pak. Iya. Baik, ini mungkin pesan terakhir ya pada para wajib pajak di wilayah Kanwil DJP, Papua, Papua Barat dan Maluku. Tadi, jadilah wajib pajak yang baik, patuhi semua aturan perpajakan. Terus juga kita sebagai warga negara kan harus patuh juga pada seluruh aturan. Jadi intinya gini, kalau kita ingat pajak itu, kita harus ingat yang baik-baik aja Mas. Jadi bayar pajaknya, awasi penggunaannya, dan nikmati manfaatnya. Jangan dibalik, mau fasilitasnya, tidak mau membayar pajaknya. Terus apa kata dunia? Super sekali Pak. Terima kasih Mas Anwar. Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita pada episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan sungkan bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa datang ke kantor pajak terdekat ataupun bisa menghubungi kami di Instagram @pajakpapabrama. Karena dibuka dengan pantun, alangkah baiknya kita tutup juga dengan pantun ya Pak Luhur ya. Oh iya, bagus Mas Anwar. Jadi pagi hari sarapan mie sambil minum jus pepaya. Terima kasih telah menonton kami. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wah, Mas Anwar tadi nutup dengan pantun. Saya juga nggak mau kalah. Oh gitu Saya Pak, masuk silakan ke Pak. pantun juga. Roti coklat campur keju. Apaan tuh Pak Luhur? Pajak kuat, Indonesia maju. Wih, Indonesia maju cakep. Podcast pajak, Papeda 300 toh.